Oke, kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang ke-12 atau materi yang ke-10 ya. Nanti kita masuk satu kali lagi minggu depan. Sekali itu ya. Tapi materinya masih ada 3. Jadi habis ini nanti ada video 1. Habis itu kita masuk, habis itu ada video lagi. Habis itu UAS. Nah, nanti tanda tangannya untuk yang video yang terakhir itu nanti bareng sama UAS. Karena 16 totalnya sama UASnya. Jadi harus diisi sampai habis ya. Ya nanti. Ya, kita masuk ke materi yang ke-10 ini tentang skala dan analisis. Yang kita bahas kemarin sudah disinggung tentang jenis data itu ya. Ada gambarnya, pembagiannya, cuman belum dijelaskan apa saja. Nah, hari ini kita bahas itu. Kemudian skala pengukuran. Lalu nanti ada analisis data, alat bantu analisis apa. Ya. Tapi nanti sepertinya saya nggak praktekkan, cuman saya tunjukkan aplikasinya aja ini gitu ya. Nah, kemarin ada beberapa teknik pengumpulan data yang kita bahas, masih ingat berapa? Yang dibahas pertemuan sebelumnya itu ada berapa? Kan nggak semuanya ini. Yang mana aja? Observasi pasti. Wawancara, kuesioner angket, terus dokumentasi. 4 ya? 5. Ada tes kemarin. Yang saya bilang bisa pakai black box, bisa pakai white box. Nah, itu ya. Cara pengumpulan datanya macam-macam seperti itu. Nanti data yang dikumpulkan itu seperti apa, ya. Nah, masuk ke sini. Jadi data itu ada 2, termasuk penelitian juga. Nih kadang-kadang di dosen tuh persepsinya beda. Penelitian tuh selalu hanya 2 aja. Ya, kalau bukan kuantitatif, kualitatif dia. Dilihat dari data yang diolah. Ya. Jadi walaupun namanya ini gitu. Lihat, dia berhubungan dengan angka atau tidak? Berhubungan dengan narasi saja atau tidak? Kalau dia narasi, berarti kualitatif. Ya, pendekatannya gitu ya. Tapi nanti akan ketemu kalian itu, oh nggak bisa nih, nggak usah pakai kualitatif katanya, cukup sudah yang ini aja katanya. Nah, padahal pengelompokan itu langsung dibagi 2, ini yang berhubungan dengan angka, kuantitatif, ini narasi, deskripsi, itu kualitatif, seperti itu. TA-nya anak SI, IT terutama, ya sebagian besarnya itu kualitatif. Kenapa? Karena bikin desain, analisis, dan sebagainya itu pasti nulis narasi-narasinya ya kan. Nanti ada bantuannya sedikit yang berhubungan dengan angka, yaitu kuesioner untuk berita acara program biasanya, buat testing program ya, bukan tes yang black box dan white box. Kalau itu dari ahli ya, kalau ini yang memang responden biasa. Nah, ada juga itu. Nah, karena penelitian itu cuma ada 2 secara umum ya, jadi dilihat dari sisi datanya, kualitatif dan kuantitatif, maka yang selama ini saya perhatikan ketika menguji itu adalah mix method sebenarnya. Mix itu artinya gabungan antara kualitatif dengan kuantitatif atau kebalikannya, kuantitatif kualitatif itu. Tapi dari yang semua itu yang saya uji itu semuanya adalah kualitatif kuantitatif. Jadi kualitatifnya yang utama, tapi di dalamnya nanti ada kuantitatifnya, yaitu berupa apa? Berupa isian kuesioner testing program dari responden. Nah, seperti itu. Tapi nanti akan ketemu tuh, nanti kata dosennya, enggak, ini bukan kualitatif katanya. Jangan dikarasi. Kalau kayak gitu iya aja. Walaupun ketika orang lain ngelihatnya ini kualitatif ini, gitu. Ya.
Data juga sama, data ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Nanti pecah. Yang kuantitatif itu pecah ya, ada continue bisa juga gitu namanya, atau continuum dan discrete. Yang continuum ada ordinal, interval, rasio, sedangkan discrete itu nominal. Nanti seperti apa itu ya? Kita lihat. Data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berbentuk kata-kata, kalimat, bukan angka. Ya. Bentuk lainnya kualitatif itu bisa gambar, rekaman video, audio tuh bisa juga. Ya. Terus apa kemarin yang jadi dokumen-dokumen patung, lukisan. Itu nggak bisa tuh ditulis angkanya, itu nggak bisa. Mesti kita nulis narasinya. Gambar, warna, nggak bisa kita tuliskan dengan angka. Ya. Nah, sedangkan kuantitatif itu dalam bentuk angka atau bilangan, baik yang dapat diperhitungkan atau tidak. Jadi angkanya itu bisa dioperasikan matematika, bisa juga enggak. Asal dia angka, namanya kuantitatif. Gitu ya. Nanti harus bisa membedakan. Kami ini sudah diminta mengumpulkan soal paling lambat tanggal 1 Juni. Hari ini tanggal berapa? Materinya belum selesai. Bingung juga, mau dibikin soalnya sampai ke materi terakhir, tiba-tiba nggak bisa disampaikan, puyeng mahasiswanya nggak bisa jawab. Ya. Nah, kemudian dari data kuantitatif tadi, ada 2 buah data lagi, pecah ya. Data discrete dan data continuum. Discrete ini data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah, ya, secara discrete atau kategori. Jadi apa, semacam pengelompokan. Ya, diperoleh dengan cara menghitung. Nah, nilainya memiliki kemungkinan terbatas dan antar nilai satu dengan lainnya terpisah. Misalnya jumlah mahasiswa STIM Palangkaraya 1.500 orang. Nah, 1.500 itu terpisah dia. Dia itu berlaku buat mana? Buat mahasiswa STIMIK. Nanti kalau dipecah lagi untuk prodi SI sekian orang. Terpisah prodi SI. Dikelompokkan tadi ya, ada kategorinya. Terus prodi lainnya begitu juga sama. Nanti dipecah lagi per prodinya, misalnya apa? Per angkatan. Dipecah lagi gitu ya. Nanti habis per angkatan, per kelas. Kayak gitu. Kalau kontinuum ya, data yang bervariasi menurut tingkatan. Bisa bilangan bulat atau pecahan ya, punya nilai yang tidak terbatas. Itu bukan alam ya, tapi dalam kisaran tertentu dan diperoleh dari hasil pengukuran. Misalnya ngukur tinggi, berat, jarak gitu ya. Terus waktu terjadinya peristiwa itu sama, data kontinum. Seperti itu ya. Itu dapatnya dari mana? Dari hasil pengukuran. Kalau tadi yang diskrit tadi dapatnya dari menghitung. Beda antara mengukur dengan menghitung. Jumlah mahasiswa bisa diukur. Bisa nggak diukur? Jumlah mahasiswa diukur. Gimana cara ngukur jumlah mahasiswa? Yang ada dihitung. Jarak dihitung. Ya. Paham bedanya ya? Nah, skala dan data ini kadang-kadang bahasnya, kalau bahas skala yang ngomong data juga gitu. Jadi ada istilah itu, ada jenis data, ada jenis skala. Sama nih padahal nih yang dibahas, yaitu yang 4 tadi. 4, 1 dari discrete, 3 dari continuum ya. Jadi itu keduanya dianggap sama. Jadi ketika ngomong skala ordinal misalnya, skala interval, skala nominal, itu sama dengan ketika ngomong data ordinal, data interval, data nominal, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi antara skala dengan data itu sama pada pembahasan ini. Apa itu skala? Ya, skala alat yang disusun dan digunakan oleh kita sebagai peneliti untuk mengubah respon ya yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif. Contohnya apa? Kemarin yang waktu
kuesioner yang terbuka dan tertutup. Ya, bagian yang tertutup itu kan ada nilai ya, nilainya 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5 itu kualitatif sebetulnya. Kenapa? Karena 1 itu sangat tidak setuju, sangat tidak puas. Itu kualitatif. Sangat tidak puas itu kualitatif. Ya. Skala ini kita gunakan untuk mengubah yang kualitatif tadi menjadi data kuantitatif, menjadi angka. Sangat tidak setuju itu dirubah dengan angka, diwakili dengan angka 1. Sangat setuju itu 5, itu untuk mewakili sangat setuju sebagai kualitatif menjadi 5 di kuantitatif. Itu. Ya. Nah, kalau dalam pengukuran variabel kualitatif berskala nominal ya, sedangkan variabel kuantitatif skalanya interval atau rasio. Nanti kita lihat contoh ya. Variabel skala nominal diubah menjadi skala interval. Jadi walaupun dia nominal, nanti tetap dirubah ke interval. Susah kita memahaminya kalau kita belum tahu skala atau data interval, data rasio dan seterusnya itu kalau kita belum tahu ya. Ya, nanti setelah ini. Nah, pada penelitian ya, instrumen skala digunakan untuk menjaring data berskala interval. Makanya tadi di atas disebutkan ya, yang nominal sekalipun dirubah menjadi interval. Misalnya antara ya dan tidak. Ya, tidak itu kualitatif. Kalau kita berubah jadi kuantitatif, kalau iya itu biasanya angkanya 1. Kalau tidak angkanya 0. Gitu ya. Atau kita dalam dunia perkomputeran itu true dan false. Nah, benar atau salah. Salah tuh angkanya 0, benar angkanya 1. Nanti ada dalam sebuah salah satu skala untuk mengukur ini ada nanti untuk analisis ya. Untuk pengukurannya nanti ada tuh menggunakan 0 dan 1, bukan hanya 1 sampai 5 ya. Nah, hasil dari skala itu masih berupa gambaran kasar ya. Biasanya berisi tentang sikap, motivasi, minat, dan penilaian. Karena di situ ada pernyataan yang sebetulnya yang kita nilai itu adalah pendapat orang, sikap. Ya. Pendapatnya dia bagaimana nih dari 1 sampai 5 atau antara 0 dan 1 misalnya gitu. Bisa juga. Ya. Jadi tidak bisa langsung bisa dipercaya. Gak bisa, harus dilakukan pengolahan data dulu sampai kita ketemu nanti hasil terakhirnya berapa. Gitu ya. Makanya harus diinterpretasi. Diinterpretasi itu dicari maknanya sebenarnya apa sih kayak gitu, ya. Kita harus menerjemahkan maksudnya ini apa. Ada pertanyaan dulu? Gak ada ya? Saya nanya. Kemana yang lainnya ini? Sudah libur ya? Sudah menenangkan diri apa gimana? Saya mengingatkan aja ya, di kelas 1-nya sudah. Kalau memang tidak hadir, jangan ditandatangani. Ya. Nanti dilihat aja sendiri. Di sini. Ada nih. Nah, syarat kelulusan saya itu gampang. Hadir minimal 75%. Hadir ya, termasuk yang di video. Kalau dia mengumpulkan apa yang ditugaskan di video, dianggap hadir. Gitu ya. Jadi jangan dianggap itu bukan sebuah pertemuan, karena saya sudah nyatakan itu bagi pertemuan ya. Syarat pertama hadir 75%. Yang kedua, ikut UTS, ikut UAS, mengumpulkan tugas. Nanti dulu isinya tuh nanti aja dulu. Bener salahnya nanti dulu, yang penting kumpul dulu. Nah, gitu. Insya Allah itu lulus nilainya C. Paling enggak, artinya apa? Tinggal berusaha gimana caranya naik dari C itu. Gitu. Nah, saya masih ngasih kesempatan di kemarin di kontrak itu ya. Kehadiran masih bisa saya bantu asal minimal 60%. Jadi sisanya yang 15% nanti diganti dengan tugas. Kalau mau, kan nggak bisa dipaksa juga.
wajib, saya bilang. Mahasiswanya nggak mau, ya udah, memang nggak mau lulus, ngapain saya paksa lulus? Ya, disuruh lulus cepat nggak mau, nanti aja katanya nunggu 7 tahun, ya terserah, kan gitu. Jadi nanti setelah terakhir selesai saya rekap sampai ke 15 ya, karena yang 16 kan UAS ya, nggak dihitung. Nanti saya rekap itu, kalau cukup 75% aman. Ya, tinggal ingat-ingat aja, ngumpul tugas, ikut UTS enggak, terus UASnya nanti harus hadir. Ya, kalau kurang dari 75%, oke. Saya lihat 60%. Kalau ada 60%, saya kasih 15% tugas. Yang ganti 15% itu mungkin 1 atau 2 pertemuan itu. Belum tahu nanti tugasnya apa. Mau ditanya sekarang ya nggak tahu. Nanti, kan ini belum selesai juga. Kalau dihitung ini hari ini 12. 1, 2, 3. 3 lagi masih ada. Nah, 3 ini silahkan dimaksimalkan dulu. Kan buat nambahin yang itu kan. Supaya cukup 75%. Itu aja. Kalau 60% saya bantu. Kurang dari 60%, tahun depan aja. Ya. Nah, dan gampang mengetahuinya yang ditandatangani itu gampang di sini. Ya. Kelihatan aja. Makanya salah satu cara saya itu adalah pulpennya warna-warni. Ya. Nanti dilihat sendiri, dianalisis. Nah, sekarang skala pengukuran. Kalau tadi data ya dan skalanya, nah sekarang skala pengukuran. Ini merupakan kesepakatan ya yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendek interval. Jadi ada aturannya tuh ketika kita bikin intervalnya itu ada aturannya ya. Nanti misalnya kelipatan berapa dan seterusnya itu ada urusan itu tuh ada ya. Nah, data intervalnya ini ada di dalam alat ukur. Yang jadi alat ukur kita nanti apa? Ketika kita membuat TA nanti ada pembahasan di bab 4. Bab 4 itu kita ketemu minggu depan. Saya bahas bab 4-nya. Jadi supaya ada gambaran nanti isinya kayak gimana gitu ya. Supaya ada ancang-ancang yang harus dibuat di bab 4 itu apa sih gitu. Ya. Nah, sehingga bila digunakan pada pengukuran alat tersebut akan menghasilkan data kuantitatif. Contohnya apa nih kalau skala pengukurannya ini? Ya yang kemarin kita contohkan antara angka 1 sampai angka 5. Ya tergantung nanti kita pakai skala jenisnya apa. Nah, gitu ya. Nanti saya jelaskan hanya 2 di sini. Nah, skala pengukuran berkaitan dengan data statistik karena dia angka yang akan diolah nanti ya. Nah, datanya data apa atau skalanya skala apa? Ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini sekali lagi saya sebut, bisa disebut skala, bisa disebut data. Data nominal atau skala nominal, kayak gitu ya. Nah, yang pertama, skala atau data nominal. Ini yang paling sederhana ya. Disusun menurut jenis atau kategori. Ya, angka di situ tidak mewakili nilainya, tapi hanya sebagai simbol aja. Untuk mewakili sebuah data kualitatif. Ya, hanya mewakili karakter aja apa yang disebutkan di situ. Ya, jadi posisinya mereka itu angkanya itu baik besar atau kecil sama letaknya, posisinya sama sejajar. Nggak bisa dilakukan operasi aritmatika. Contoh gini, misalnya kalau di database ya, di database itu jangan bikin tabel, jangan bikin misalnya data, biodata ya, ada agama, jangan isiannya tuh isian nama agamanya. Walaupun hanya ada 6 atau 7 yang kita masukkan ya. Gampang Pak, misalnya ya kebayang kalau misalnya nih, misalnya ada di situ agama tertentu yang berubah namanya, misalnya berubah. Berarti sekian data harus dirubah manual datanya. Nah, gitu. Maka sebaiknya apa? Dibikinkan relasi. Jadi agama itu dibuatkan tabel tersendiri. Misalnya nomor 1 agama apa, 2 agama apa, dan seterusnya. Nanti di datanya si biodata itu, data seseorang itu agamanya apa? Agamanya tinggal masukin 1 sampai sekian aja. Nanti kalau ngubah data, yang diubah tuh di tabel agama, di situnya aman. Nggak usah ngubah yang di sana, sini aja cukup. Sekali ngubah semuanya ikut rubah gitu. Nah, angka di situ tidak menunjukkan urutan, termasuk di sini ya.
Kalau dilihat dari besarnya, maka lebih besar lainnya daripada yang sebelum-sebelumnya, agama-agama sebelumnya ya. Misalnya agama nomor 5 itu akan lebih besar dari agama nomor 1 kalau dianggap sebagai sesuatu yang punya nilai. Ya, kalau ini tidak ada nilainya, hanya berupa urutan saja, dan urutan itu pun tidak menunjukkan apa-apa, hanya sebagai apa? Mengelompokkannya aja. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya lagi warna favorit, misalnya 1 hijau, 2 putih, dan seterusnya, tidak menunjukkan 1 itu lebih baik. Gitu ya. Itu namanya data nominal. Sering kita ketemu ini. Yang wujudnya angka. Biasanya di ini juga sama nih, di NIP PNS. NIK karyawan dosen mahasiswa, dosen karyawan STIMIK. Ada juga nih, kodenya 0 dan 1, yaitu menunjukkan jenis kelamin. Jadi 3 digit terakhir dosen karyawan itu menunjukkan, yang digit pertama itu menunjukkan jenis kelaminnya. 2 digit berikutnya itu menunjukkan nomor urut. Misalnya saya ambil yang terakhirnya ya, 10 itu berarti 2010 saya masuk jadi karyawannya. Kemudian 101, jadi 10107 kalau saya gitu. Nik saya 10 di depan itu 2010, maksudnya saya masuk 2010. 1 berikutnya jenis kelaminnya 1, laki-laki. 07 itu urutan saya, urutan yang masuk di tahun 2010 tadi. Saya urutan ke 7. Berarti dalam setahun itu ada 7 orang yang masuk, yang ditarik. Ya itu barengan saya tuh, beberapa kawan, termasuk Pak Romi dan sebagainya. Jadi bisa juga tuh, untuk apa? Untuk menandai jenis kelamin. Nah, apakah 1 dan 0 itu lebih tinggi 1? Enggak. Laki-laki dan perempuan tuh sama kan? Sama-sama jenis kelamin. Dan jenis kelaminnya nggak sama, ya kan? Kalau sama LGBT. Ya. Tapi tidak menunjukkan bahwa 1 itu lebih tinggi daripada 0, bukan. Hanya pengelompokan aja. Ini data nominal. Yang kedua, ordinal. Disusun berdasarkan ranking atau jenjang. Nah, ini menunjukkan posisi. Kalau seperti ini ya, beda dengan tadi ya. Nah, ini tidak dapat dilakukan operasi aritmatika juga, matematika nggak bisa. Misalnya level 1 itu tingkat TK dan seterusnya. Kalau ditambah itu level 0 misalnya di situ ya, PAUD misalnya. Zaman sekarang itu sebelum PAUD juga sudah ada juga sekolahnya, sekolah bayi itu. Ya, sampai dengan yang ke-10 itu yang paling tinggi adalah S3 di sini ya. Nah, itu menunjukkan urutan ranking seperti itu ya. Pangkat juga sama, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Gitu ya. Hotel bintang 1, ada yang bintang 7. Bintang 7 tuh obat ya. Saya masih nggak paham itu. Ini ada bintang 1, bintang 2, sampai bintang 5 kan. Kalau nggak salah di atas bintang 5 itu masih ada lagi apa ya? Ada sebutannya tuh, bintang berapa gitu ada. Di luar negeri, setahu saya pernah saya lihat sepintas pas lewat di beranda itu, di beranda YouTube orang ngeplok. Ya, kalau ordinal menunjukkan ranking atau level gitu ya. Ranking itu bahasa Inggris ranking. Saya cari ranking, nggak ada. Ranking ada. Bukan peringkat artinya ranking. RANGKING. KING. Ranking, nggak ada. Ranking itu sekalinya jeruji besi. Jadi saya bingung mau nulis ini. Akhirnya tulis bahasa Inggrisnya aja, ranking. Kalau ranking ada bahasa Inggris. Kita sering nyebutnya ranking kan. Saya ketik aja pakai ranking, nggak ada juga. Justru malah disuruh tambahkan katanya. Berarti belum ada di bahasa Indonesia. Nah,
Jadi yang betul mungkin peringkat gitu ya. Level. Oke, ini menunjukkan level. Jadi yang paling besar angkanya itu berarti yang lebih tinggi posisinya, kayak gitu. Itu apa tadi? Data apa? Ordinal. Kalau yang sama sejajar tadi tidak menunjukkan apa-apa, hanya pengelompokan nominal. Sekarang interval, ya. Data hasil pengukuran ini bisa diurutkan dan memiliki rentang atau interval yang sama antar data dan tidak memiliki nilai nol mutlak, ya. Ini bisa dioperasikan tambah dan kurang. Kalau tadi duanya tadi itu nggak bisa, sekarang bisa tambah dan kurang. Contohnya A, B, C. Nah, A, B, C, D, E nilai ya. Di kita A, B, C, D, E itu ada kualitatif. Kualitatifnya apa? Kalau A, B, C lulus. Kalau D tidak lulus. Kalau E gagal. Ya, grade-nya A, B, C itu kualitatif juga. Nah, dirubah menjadi kuantitatif, maka nilainya yang A itu 4, yang B 3 dan seterusnya, kayak gitu ya. Nah, waktu ini ada rentang juga. Ya, ada hari, satu hari itu berapa jam? 24. Sebetulnya nggak pas 24 ya. 23 jam, sekian menit, sekian detik sebenarnya, cuma digenapkan. Makanya ada yang disebut dengan tahun baru. Tahun apa namanya yang per 4 tahun? Tahun apa? Yang per 4 tahun, pokoknya Februarinya tuh jarang ada 29-nya. Kabisat. Ya itu untuk menggenapkan satu harinya itu. Jadi sekitar 4 tahun itu berapa menit tuh dikumpulin akhirnya jadi satu hari. Gitu ya, masukin ke situ. Jadi kalau lahirnya pas tanggal 29 Februari, itu ulang tahunnya setiap 4 tahun. Itu paling muda itu. Karena 4 tahun baru ulang tahun sekali. Pekan atau mingguan berapa hari? 1 minggu berapa hari? 7 ya. 1 jam berapa detik? Berapa menit? 60. 1 menit berapa detik? 60 juga. Berarti 1 jam berapa detik? 3.600. 360. Nah, 1 detik berapa milidetik? Sudahlah, nggak usah. Tapi paham ada urutannya di situ, ada intervalnya. Setiap 1 menit itu terdiri dari 60 detik, 60 detik, 60 detik, 60 detik kayak gitu. Nah, itu namanya interval. Kayak gitu. Kepuasan sama 5, 4, 3, 2, 1. Jaraknya 1-1 kayak gitu. Intervalnya itu sama. Nah, seperti itu. Ini contohnya ini kurang nyoret nih ya, tidak puas. Nah, harusnya sama-sama, sangat puas, ya. Jadi coret dulu di sini. Ini sangat puas, 5. Bisa juga nanti kalau pakai pernyataan negatif dibalik, ya. Nah, seperti itu. Jaraknya antara 1, 2, 3, 4, 5 sama-sama 1. Lompatannya 1-1, itu intervalnya sifatnya tetap sama, namanya data skala interval. Yang berikut skala rasio, ini menggabungkan semua sifat ya, nominal, ordinal, interval. Punya nilai nol mutlak ya, dan ini operasi matematika lengkap semuanya bisa. Mau ditambah, dikali, dibagi. Ya, contohnya apa? Berat, ada yang 0. Ringan banget berarti ya kalau 0 ya. Terus panjangnya 0 cm, bisa kan? Bisa kan? Ya, 0 kg, 0 liter berarti kan nggak ada. Tapi ada nilai 0 mutlaknya, maksudnya nolnya itu ada. Dimulainya itu dari 0, kayak SPBU juga lah. Nah, itu berarti data rasio tuh kalau di SPBU. Biar tahu ya. Terus ukur-ukuran tuh, apa timbangan orang. Nah, orang jual beli. Terus apa lagi? Kalau tukang baju meteran, dari 0 tuh mulainya.
sama. Bangun rumah tangga dari nol juga. Skala rasio dipakai ya. Nah, nilai mata kuliah ada nolnya. UAS nggak ikut, nol UASnya. Nggak ada ngumpulkan sama sekali tugasnya, project proposalnya kan nol. Padahal itu 50% saya ingatkan ya. Nol, mutlaknya ada. Nah, jumlah kehadiran, nggak hadir sama sekali ada nih, siapa ya? Nih, nomor 2 nih urutannya nih, nggak hadir sama sekali. Terus ngapain ngisi KRS? Karena apa? Karena nanti akan dibayar tuh. Ya, kalau kalian masih per SKS kan? Belum paket ya. Kalau paket itu rugi kalau ngambil sedikit. Kecuali semester terakhir belum ngambil sedikit. Kalau awal-awal tuh banyakin aja biar cepat selesai. Kenapa? Bayarnya tetap sama. Sama-sama 4,5 juta bayarnya. Mau 2 SKS kamu ngambil semester ini, sama 4,5 juta. Nah, makanya cepat-cepat lulus. Ya, jumlah kehadiran kuliah sama dan lain-lain. Banyak lagi yang ada angka nol mutlaknya, itu disebut dengan rasio. Ya, segala sesuatu yang bisa diukur dan mulainya dari nol itu namanya rasio. Kalau nominal tadi apa? Digunakan untuk apa? Untuk pengelompokan. Ya, nilainya itu setara semua, tidak ada yang lebih dari yang lainnya. Terus yang kedua data ordinal. Ini menunjukkan apa? Peringkat. Ada yang lebih baik, ya, levelnya. Terus yang berikutnya interval. Interval jaraknya sama semua. Nilainya juga berbeda tuh. Semakin besar dia semakin bagus. Ya, lalu yang terakhir adalah rasio yang memiliki nilai nol mutlak. Ya. Nah, skala yang umum digunakan ya dalam kuesioner terutama itu skala interval yang menjadi skala paling sering ya untuk mengukur gejala dalam penelitian sosial. Kenapa? Kalau kita minta pendapat orang dan sebagainya itu sosial. Bukan sosial. Ya. Dalam rangka apa? Mengukur sikap dan penilaian dari responden. Orang ini punya pendapat apa kayak gitu. Nah, itu skalanya interval. Itu ya. Nah, sekarang untuk pengukurannya. Itu tadi skalanya. Pengukuran ini banyak macamnya. Di antara semua yang ada di sini, yang kalian sudah tahu yang mana? Hah? Likert. Itu aja. Saya tulis itu DLL lagi, lain-lain. Kenapa? Saya mau masukin semua kebanyakan. Ya, yang paling maksud saya yang saya masukkan itu yang mengena aja ketika nanti mahasiswa itu bikin TA. Yang paling umum digunakan tuh yang mana? Sebenarnya ada 3 yang paling umum, tapi saya bahas cuma 2 ya. Nanti silakan dilihat di perpustakaan tuh ada buku lebarnya segini. Bukan buku yang kecil tuh, bukan, agak besar gitu. Itu judulnya metode penelitian di bidang IT. Ya, itu pembaruan dari buku yang warna biru, buku metode penelitian warna biru yang lupa saya judulnya apa itu. Yang apa? Metode penelitian bidang IT juga sama. Penulisnya juga sama, cuman ini hasil dari pembaruan. Di situ ada contohnya ya. Yang pertama ada skala Likert, ada Gatman atau skalogram ya. Ada lagi semantik diferensial, kemudian rating scale atau penilaian, skala penilaian. Kemudian ada Thurston, Bogardus, kayak nama-nama orang Spanyol ya. Ya, kemudian sosiometrik dan lain-lain. Ada yang bacanya Gatman, ada yang bacanya Goodman. Saya coba cari sebenarnya bacanya gimana sih, ketemunya 2 itu. Orang Indonesia rata-rata bacanya Gatman. Termasuk orang selain Indonesia itu ada. Tapi orang yang menggunakan bahasa Inggris sendiri dia bacanya Goodman, yaitu orang India dengan logat-logat itunya tuh. Kan kita ngerti aja tuh. Orang India kalau bahasa Inggris kita, ini orang India gitu. Tapi kalau orang Amerika ngomong sama orang India ngomong, saya lebih paham sedikit. Orang India ngomong. Kalau orang India ngomong itu apa?
huruf-hurufnya itu kedengaran gitu. Kayak misalnya are you. Kalau orang Inggrisnya ngomong kadang-kadang nggak kedengaran. Jadi logatnya itu termasuk yang memudahkan juga tuh buat mengetahui ya. Terus kalau mendengar orang Malaysia ngomong bahasa Inggris juga sama, mudah. Ya. Kita lebih bisa paham. Karena apa? Kosakatanya itu bisa kita lebih nangkap daripada orang Inggris yang ngomong atau orang Amerika yang ngomong ya. Kita ini kelemahan kita yaitu ya. Di SMP, di SMA sampai ke perguruan tinggi diajarin bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga sama. Tetap aja ketika ketemu orang bahasanya lain yang dipakai. Ya. Ya. Padahal anak kecil di Amerika tuh nggak usah diajarin bahasa Inggris, mereka bisa. Anak-anak Indonesia kalau sana nggak diajarin bahasa Inggris, mereka bisa. Di sini nggak diajarin bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia. Aneh juga ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Lanjut. Nah, skala Likert sekarang kita bahas. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang kejadian, gejala yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Jadi gejalanya itu, atau kalau bahasa kuesioner itu pertanyaan atau pernyataannya itu sudah ditentukan duluan, dibikin. Jadi tinggal disodorin, ini loh pernyataannya, pendapat Anda bagaimana untuk item 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ya. Nah, setiap jawaban ini bentuknya pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata, berarti kualitatif. Kualitatif nih sangat tinggi, sangat penting, itu nilainya 5. Kalau dia ke arah positif itu nilainya tinggi ya, sedangkan ke arah negatif itu nilai terendah. Jadi seperti ini. Sudah tahu ini ya. Jadi pokoknya kalau pakai setuju, kalau konteksnya setuju berarti sangat tidak setuju, netral atau cukup setuju, kemudian setuju dan sangat setuju. Kalau dia puas, antara sangat tidak puas dengan sangat puas. Nah, gitu. Tapi skala Likert ini ada ketentuan ya. Minimal jumlah pilihannya adalah 3, maksimal 7. Saya nggak tuliskan di sini. Artinya boleh 4. Kenapa? Di pertemuan sebelumnya saya jelaskan, sempat saya singgung. Sebetulnya kalau pilihan ganjil ini agak-agak gimana gitu, agak-agak menurut ada ahli yang mengatakan kurang valid hasilnya. Kenapa? Karena kecenderungan orang itu kalau ada ngambil nilai tengah, dia akan ambil nilai tengah. Misalnya 1 sampai 5, dia akan ngambil angka 3. Padahal sebenarnya bukan itu gitu. Tapi dia nyari aman, ambilnya 3. Nah, kayak gitu. Tapi itu pendapat ahli. Pendapat ahli lain mengatakan beda lagi. Kemarin saya agak sedikit bukan berdebat ya, berdiskusi dengan beberapa kawan, termasuk dengan Kak Prodi juga, berkaitan dengan kemarin hasil polling dosen favorit dan karyawan favorit ya. Nah, karena disampaikan mahasiswa kita ini banyak tapi yang isi baru sekian aja gitu. Yang buat itu nggak valid hasilnya. Saya bilang sesuai dengan referensi yang saya dapat ya, sebenarnya untuk sampelnya 30 ya cukup. Wah, bisa Pak katanya. Gimana itu katanya, tidak mewakili semua. Nah, saya bilang referensi yang saya dapat begitu, dari prop ini begitu, minimal yang sampel kemarin 30. Dosen saya malah bilang 35 aja dari sekian ribu, cukup katanya. Nggak bisa katanya kayak gitu. Nah, bukan nggak bisa, saya bilang masalahnya mahasiswa kita itu nggak mencantumkan di dalam TA-nya. Kenapa dia ngambil sekian orang aja? Alasan yang ngambil 30 itu kenapa? Teorinya nggak dipakai masalahnya. Ya, yang tentang sampel itu tuh. Yang kemarin kata Prof Sugiono, sampel itu cukup antara 30 sampai 500 kata dia. Ada pendapat lain yang Singarimbun, Effendi, 30 katanya, kurvanya sudah normal katanya gitu. Kalau dia mencantumkan itu nggak bisa digugat mahasiswanya. Makanya bimbingan saya kemarin,
hanya testing sebanyak 10 orang, disuruh 90. Ambil 10% katanya dari 900-an orang siswa. 10% itu. Itu hitungan cepatnya, kalau mau hitungan cepat katanya 10%. Saya nggak masukkan di sini nih, ada rumusnya itu. Buat sampel itu. Jadi ada hitungannya dari sekitar berapa orang, sekitar 1000, hampir 2000 orang, itu ada hitungannya, rumusnya dapatnya nanti 300 berapa gitu. Ada rumus hitungannya. Tapi cara cepatnya menurut satu pendapat 10%. Ya, saya bilang nggak bisa disalahkan mahasiswanya sepanjang mereka menuliskan referensi. Menurut Prof. Sugiono minimal 30 sampai 500. Masukkan aja itu kata-katanya. Ambil 30 aja cukup. Gitu ya. Saya tuh sebetulnya kalau pertemuannya cukup, kita tuh mau membahas pertemuan ke-15 itu mau membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan ketika seminar dan ujian. Dan gimana cara jawabnya. Tuh. Salah satu yang saya sebutkan ini. Jadi bagaimanapun ya harus dasarnya kuat ketika menjawab. Kalau jawabnya enggak, mungkin, wah, udah. Kata siapa? Menurut saya, kamu siapa? Gitu. Kenapa kamu ngambil sampelnya cuma 30 orang respondennya? Kenapa? Kata Pak Erpan, nggak bisa, saya bukan ahli. Dan nggak ada juga ditulis di dalam kan? Buktinya saya menyampaikan itu kalau hanya slide saya itu nggak bisa dijadikan patokan. Nggak bisa. Misalnya yang bisa itu apa? Penerbitan. Saya nulis buku misalnya, atau saya nulis artikel ilmiah di jurnal ya. Ada saya mencantumkan itu, kalian ngutip bisa. Nah, kalau hanya di kelas gini ngomong nggak bisa dianggap. Kalian dituduh bohong nanti. Nah, walaupun saya asli betul saya menyampaikan. Minimal 30. Harus ada referensi kuat. Nah, saya kemarin sudah menampilkan referensinya ya. Menurut Prof ini sekian. Ada yang berpendapat kalau 1000 ambil 30% ya kan. Kalau sekitar 100-an ambil 10%. Kalau sekitar 30-an wajib diambil semuanya. Apalagi kalau cuma 10 orang aja itu datangi aja semua. Ya. Sama dengan misalnya meneliti dosen atau karyawan misalnya. Karyawan di sini berapa orang? Itu harus dapat semua. Mereka harus ngisi semua. Dosennya sekarang gampang kan? Lewat Google Form bisa kan? Nah, seperti itu. Jadi nanti dimasukkan dasarnya tuh. Kenapa ngambilnya segitu? Ya. Penting tuh untuk sebetulnya untuk pengalaman. Yang pertama kali ditanyakan itu adalah masalahnya ini apa sih? Nah, karena dari situ sumbernya tuh, masalahnya ini apa, nanti kerumusan masalah, ketujuan penelitiannya, seperti itu. Ke teorinya nanti ya, nyambung semua tuh dari masalah tuh. Itu tadi skala Likert ya. Nah, perhitungan skala Likert ya, dasarnya dulu. Ini penting nih, karena minggu depan ada kuis. Kita perlu memperhatikan jumlah responden dan jumlah item pernyataan. Ya. Jadi jumlah respondennya berapa, jumlah item pernyataannya berapa. Ya. Kemudian dihitung skor terendah dan skor tertinggi dari jumlah responden itu. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian hitung skor untuk setiap item pernyataan. Jadi setiap pernyataan itu ada skornya, ya. Lalu buat skala nilai berdasarkan skor atau persentase. Nah, hitung persentasenya antara jumlah skor item dibagi jumlah skor tertinggi dikali 100%. Nah, itu ketemunya persentase. Nilai persentase ini tadi akan menunjukkan sikap atau pendapat responden pada item tersebut. Jadi satu-satu. Ya. Nah, posisi skor dan persentase per item dapat diperlihatkan dalam bentuk gambar. Ada gambar. Contohnya seperti ini. Kelihatan ya angkanya ya. Ini satu item aja baru nih. Ya, satu item. Pernyataannya begini, tata letak aplikasi mudah dipahami dan user friendly. Pilih sangat setuju, setuju, netral atau cukup, tidak setuju, sangat tidak setuju.
Ini contoh perhitungan ya. Ada 40 respondennya. Nah, masing-masing untuk item 1 ini saja mereka menjawab. Yang menjawab 5 ada 10. Ya, menjawab 4 ada 12. Yang jawab 3 ada 8, jawab 2 ada 6, menjawab 1 ada 4 orang. Jumlah totalnya 40, benar nggak? Ya, ini 40. Nah, skor terendah itu kan angka 1. Seandainya nih item ini nih 40 orang itu jawab 1 semua. Berarti skornya 40. Karena 40 orang ini jawab 1 semua. Berarti nilai terendah, skor terendah itu adalah 40. Skor tertingginya berapa? 5 dikali jumlah responden berapa? Semua responden ngasih nilai 5, berarti skornya 200. Gitu ya. Nah, kemudian ini dihitung nilainya ya. Yang jawab 5 berarti 5 dikali 10 orang sama dengan 50. Ini poinnya. Ya, terus sampai ke bawah. Yang jawab 1 ada 4 orang, berarti 1 kali 4 sama dengan hasilnya di sini 138. Nah, harus kita buatkan skalanya untuk penilaian 0 sampai 40 atau 0 sampai 20%. Gitu ya. Ini skalanya sangat setuju, sangat tidak setuju dan seterusnya ke bawah. Artinya kalau di posisi sini 138 angka ini berarti dia di posisi mana? ...138 itu di posisi setuju. Artinya 138 orang menyatakan setuju dengan pernyataan ini. Nanti kuisnya kayak gini. Kuisnya kayak gini nanti ya. Itemnya bukan cuma 1. Itemnya nanti aja. Kalau persentase, maka jumlah yang menjawab untuk satu item itu dibagi dengan 200, karena skor tertingginya 200 ya, dikali 100%, dapatnya 69%. Artinya ini dapat angkanya seperti ini. Nanti ya di bab 4 ini dibahas kayak gini nanti. Harus ditulis lagi dalam kalimat kualitatif. Ya, berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa 69% responden menyatakan setuju. Harus begitu. Jadi yang 68% itu angka kuantitatif dirubah lagi menjadi kualitatif. Asalnya kualitatif, jadi angka-angka tuh ya, 5, 4, 3, 2, 1 dikali-kali sekian, ketemu hasil akhirnya dituliskan lagi. Kualitatif lagi. Ada pertanyaan? Paham cara ngitungnya ini? Baru satu item. Kalau 2 item, caranya sama. Jadi caranya ada yang menjelaskan itu per item untuk ngitung skornya, ada juga yang langsung nanti. Liket juga, iya langsung. Hitung secara langsung. Ini gampang nih, tinggal masukin ke dalam ini aja, ke dalam kolom. Ya, tapi saya nggak tunjukkan cara yang gampang itu. Silahkan dicari sendiri di perpustakaan. Ya. Yang kedua, Goodman atau Goodman. Ini beda dengan yang tadi, digunakan untuk memberikan jawaban yang bersifat jelas, tegas, konsisten. Ya, pilihan jawabannya itu perlawanan. Ya, benar sama salah. Gitu. Setuju, tidak setuju. Pernah, tidak pernah. Gitu aja, berlawanan terus. Positif, negatif, gitu. Skor tertingginya 1, terendahnya 0. Nah, cara ngitungnya, yang pertama tentukan dulu nilai terrendah dan tertinggi. 0 dan 1 tadi ya. Terus nilai tengah persentasenya adalah 50. Kenapa?
Karena antara 0 dan 100% ya 50% tengahnya. Ya. Jadi skala Goodman ini paling gampang ngukurnya. Kalau dia di atas 50% berarti positif. Gitu. Tapi saya selama menguji baru ketemu satu mahasiswa yang pakai ini. Dan itu pun teorinya nggak dimasukkan sama dia buat ngitung. Tiba-tiba di belakang bab 4-nya tiba-tiba ada pakai Goodman atau Gatman ini. Salah juga ya. Akhirnya apa? Revisi harus dimasukkan. Nah, nanti dipisahkan jawaban positif dengan jawaban negatif berdasarkan item pernyataan atau pertanyaannya. Hitung rata-rata untuk jawaban yang positif sama jawaban yang negatif. Dikonversi jawaban tadi yang angka tadi menjadi persen. Ya. Letakkan persen ini pada skala lalu dilihat persennya. Jika di atas 50%, maka disimpulkan hasilnya positif atau tidak setuju dengan setuju. Ternyata di atas 50% berarti setuju. Ini paling gampang. Angkanya tinggal jumlahnya aja tuh. Misalnya 10 poin, 10 item ya. Terus dari 30 orang. Tinggal jumlahin aja nih. Yang pernyataan satu nih yang jawab satu siapa, yang jawab bukan siapa ya, berapa jumlahnya, yang 0 berapa. Yang 0 kumpulin 0, yang 1 kumpulin 1, persen jumlahnya berapa. Seperti itu. Contohnya, ada 2 pernyataan. Pertanyaan kalau ini ya, ini salah, nggak lupa saya ngasih ganti. Ada pertanyaan. Apakah Anda setuju struktur navigasi menu aplikasi ini mudah dipahami? Misalnya gitu ya. Jawabannya cuma ya dan tidak aja. Jadi nggak ada di sini keraguan-raguan. Nih mantap ini. Putus apa enggak nih? Kalau putus ya udah. Kalau nggak putus ya udah juga. Nah, misalnya ya, ada 100 respondennya. Diperoleh jawaban begini. Di pertanyaan 1 yang setuju, yang milih setuju itu 85. Ya. Yang setuju untuk pertanyaan kedua 60, yang tidak setuju masing-masing 15 sama 40. Ini totalnya 100. Ya, total yang setuju 145, yang tidak setuju 55. Di rata-rata setujunya 72,5. Yang tidak setuju 27,5. Dari sini kita sudah bisa sebetulnya ngambil kesimpulan ya bahwa 72,5 ini menunjukkan dia setuju. Ya. Nah, skornya seperti ini. Kalau lebih dari sama dengan 50%, 50 atau karena ada 100 ya. Jadi jumlahnya kan 100. Berarti 50 karena tengah-tengahnya. Kalau nanti ngambil data 200 berarti tengah-tengahnya 100. Atau lebih dari sama dengan 50% itu setuju. Kurang dari itu maka tidak setuju. Kalau digambarkan begini. Kalau di persen, maka 72,5 orang dibagi 100 responden kali 100% sama dengan 72,5%. Karena posisinya ada di sini, maka berarti dia ke arah positif, berarti setuju. Kira-kira lebih gampang mana antara yang Gatman ini dengan Likert? Pakai Likert aja ya. Biar lebih variatif jawabannya. Nah, gitu ya. Karena bahayanya menggunakan Gatman ini, kalau 100% orang ini pertanyaan 1 dia jawabnya semua iya. Karena nggak ngasih kesempatan untuk berpikir nih apakah putus apa enggak gitu. Ya. Nggak ada pilihan lain. Kalau ada pilihan lain, mungkin itu nanti akan bisa mengubah itu, ya, mengubah posisinya. Nah, kalau saya nyarankan Likert aja ya, atau yang satunya lagi yaitu rating scale. Kalau rating scale itu tinggal jumlahkan aja, angkanya jumlahkan ke sana, nanti jumlahkan ke bawah, dapat hasilnya dari total nilai tertinggi. Nah, di persen total nilai ini tadi, hasil isian dari responden dibagi dengan nilai maksimal dikali 100%, udah ketemu langsung. Dapat langsung hasilnya. Lebih mudah itu padahal. Dan lebih
bukan lebih valid ya, lebih bisa dipercaya karena ada pilihan lain. Jadi mirip seperti Likert untuk skala penilaian itu atau rating scale itu mirip dengan skala Likert, sama-sama 5 pilihan kita kasih, tapi cara ngitungnya beda. Kalau Likert caranya seperti tadi, kita kasih dulu, hitung dulu untuk jawaban sekian ya. Kalau untuk yang di rating scale itu nggak langsung aja diisiin di dalam tabulasinya, hitung jumlah terakhir di bagian kanan, total di bawahnya, tinggal kita ngitung nilai skor maksimal. Ya, setelah itu diperbandingkan dikali 100%, dapat hasilnya langsung. Ada pertanyaan? Nanti skala Likert kuisnya. Waktunya nggak lama karena saya bahas tentang bab 4 dan bab 5 nanti ya. Karena kalau hanya sampai proposal aja gimana, bingung cara ngisi bab 4 ya, itu perlu disampaikan. Lanjut, analisis data, ini bagian yang kedua ya, tadi skala dan analisis. Analisis ini banyak sekali bentuk dan jenisnya ya. Saya masukkan beberapa. Ada pendekatan yang umum yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kadang-kadang tuh kalau baca gitu tuh kebacanya tuh saya tuh kebacanya kunti. Ya. Yang kuanti itu kebacanya kunti gitu. Tujuan analisis data adalah untuk menentukan serta mendapatkan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan ya. Jadi sudah ngumpulin data, dihitung, dianalisis ya, kayak gitu. Nah, analisis yang berkaitan dengan sistem informasi kita ya, itu menggunakan pendekatan kualitatif. Kenapa? Karena kita bikin desain dan sebagainya itu kualitatif jelas. Ya. Terus ada testingnya, black box maupun white box, itu isinya sesuai tidak sesuai, itu aja, itu kualitatif gitu ya. Nah, sedangkan validasi dan verifikasinya menggunakan pendekatan kuantitatif. Apa itu? Yaitu respon pengguna. Misalnya bikin di toko apa gitu ya, jumlah karyawannya ada 5 ya, yang punya ada 1, ditambah manajernya 1 jadi 7 orang ini kita ujikan, dapat angka-angka tadi pakai skala Likert atau rating scale kah misalnya, bisa. Nah, itu pasti menggunakan angka. Nah, jadi untuk memvalidasinya dan memverifikasinya menggunakan kuantitatif. Karena penelitian kita itu tidak berhenti, kalau yang bikin aplikasi atau yang bikin analisis saja, itu tidak berhenti sampai ke aplikasinya saja atau kepada analisisnya saja. Masalah mereka selesai enggak? Saya selalu ulang-ulang ini. Kenapa? Saya selalu mengoreksi terus. Entah di bimbingan saya, entah di yang saya nguji. Rumusan masalahnya bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi pada kantor XYZ. Sampai situ aja, masalahnya nggak ada. Terus kesimpulannya harusnya, logikanya kan, kesimpulannya adalah gimana? Hasilnya perancangannya ini menggunakan ini dan ini dan ini, hasilnya jadi, udah gitu aja. Masalah orang selesai enggak? Nggak ada kelihatan di situ. Padahal rumusan masalahnya katanya, ketika saya tanya Jumat yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya nguji proposal. Saya tanya masalahnya apa sih? Dia ngambil di situ di toko seberang. Toko ponsel, ambil di situ. Pak, masih manual Pak. Kalau masalahnya hanya manual saja, masih belum bisa dijadikan masalah. Kenapa? Yang manual itu bisa jadi lebih cepat daripada terkomputerisasi. Ya. Ini Pak susah katanya. Kalau mau promosi apa segala macam. Nah, kalau itu bisa jadi masalah. Masalahnya apa? Mereka kesulitan promosi untuk menampilkan harga dan sebagainya.
Orang kan harus datang ke sana. Nah, itu masalah. Oke, kalau gitu. Jelaskan lah begini. Oke, simpulkan dulu masalah itu apa. Ya, itu masalahnya adalah inginnya adalah untuk kemudahan penjualan dan promosi. Ya udah, itu jadikan masalah. Jadi, rumusan masalahnya gimana? Rumusan masalahnya bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi penjualan atau sistem informasi pada toko XYZ untuk memudahkan penjualan dan promosi. Jadi masalah tuh ada masuk di situ. Nanti hasil akhirnya terbantu nggak mereka, kan begitu. Nah, didapatnya dari mana tuh? Dari hasil kuesioner itu tadi. Sekian persen mereka mengatakan setuju, ini menurut mereka, pendapat mereka ini nanti akan membantu. Ya udah, dapat berapa persen? 70 sekian persen misalnya. Ya udah, itu hasilnya. Ya. Jadi saya ingatkan, kontribusinya itu kepada penelitian, bukan kepada masyarakat. Kalau kepada masyarakat ya aplikasinya ya hasil analisisnya itu tadi. Gitu ya. Itu yang sebagaimana disampaikan oleh Prof. Romi Satriawohono itu yang di awal dulu ya. Analisis data kuantitatif ya. Nah, ini mengelola data angka. Kalau dia ngelola angka disebutnya statistik ya. Nah, secara umum ada dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sudah belajar ini ya? Statistika. Ada kan? Aplikasi yang dipakai apa? Ada dipakai aplikasi kemarin? SPSS atau pakai R? Ada nggak? Siapa yang ngajar? Biasanya dikasih aplikasi SPSS atau R. Pakai R. Pusing kan? Karena kayak ngoding. Ya. Itu alatnya. Alat buat analisisnya, ya. Nah, kalau statistik deskriptif ini mendeskripsikan data apa adanya. Nanti hubungannya sama apa? Kategorisasi, misalnya menghitung ada median, ada mean, ada rata-rata dan sebagainya. Modulus, ya. Ada kan? Di statistik kemarin ada kan? Berarti harusnya benar nih ketika nanti mengolah data ya. Hasilnya berupa grafik bisa atau tabel rata-rata atau persentase ya. Kemudian statistik inferensial ini tujuannya menarik kesimpulan. Kalau tadi menggambarkan apa adanya, sekarang narik kesimpulan dari data yang diperoleh. Seperti tadi ya, yang skala Likert tadi. Data yang terkumpul sekian persen menjawab ini, belum kesimpulannya. Diolah dulu sampai dengan data habis terakhir ke item yang terakhir baru dapat. Ya. Nah, kalau prosesnya inferensial ini rumit ya, karena ada rumus-rumus. Ada disampaikan regresi segala itu. Uji T segala ada nggak? Jangan dilupakan ya. Kenapa? Karena mata kuliah itu dari bawah sampai ke terakhir itu ada kaitannya semua. Slide-nya double ya. Ini macam-macam analisis data kuantitatif. Pertama, statistik deskriptif tadi ya, yang mendapatkan nilai rata-rata, nilai tengah, modulus dan sebagainya itu ya. Ada nilai terbesar, nilai terkecil, min dan max gitu ya. Statistik inferensial, ini ada uji T, ada nggak kemarin? Regresi, analisis faktor, ANOVA, ANACOVA, MANOVA, ANACONDA. Itu ya, ada MANCOVA dan sebagainya ya. ANOVA, analisis of varian. ANACOVA, analisis covarian. Macam-macam tuh ya. Ada MANOVA, multivariate, analisis of varian dan seterusnya. Ada statistik parametris, non parametris, diskriminan, komparatif, ada yang korelasional, ada yang komparatif dan seterusnya dan lain-lain, banyak lagi ya. Nah, kita jarang pakai ini. Yang paling sering digunakan ya deskriptif kalau untuk kita ya.
Ya, tapi nanti tergantung judulnya juga. Kalau judulnya mau yang kuantitatif sebetulnya bisa kuantitatif ya. Misalnya persepsi-persepsi yang saya contohkan dulu. Misalnya pengaruh minat merek bukan minat. Pengaruh harga, spesifikasi dan merek laptop terhadap minat beli mahasiswa STIMIK Palangkaraya, misalnya gitu. Itu asli tuh, kuantitatif. Kalau gitu. Itu pakai ini nih, inferensial, hitung-hitungannya. Terserah mau pakai regresi ganda, pakai uji T dan sebagainya, bisa. Ya, ada yang mau? Gampang malahan. Itu dimasukkan di aplikasi. Kalau pakai R itu diketik manual. Angka-angkanya diketik manual pakai koma ini terus ya, gitu. Pakai yang visual, ada namanya SPSS, bayar tapi saya nggak nyarankan. Ada yang gratis, bentuknya sama, open source, ada mirip dengan SPSS itu ada nanti ya. Nah, kualitatif ini bukan angka ya, sifatnya subjektif ya, mendapatkan data dari banyak sumber. Jadi data kualitatif itu dapatnya dari observasi, dapat observasi nggak bisa diangkakan itu ya. Kita mengamati proses segala macam tuh nggak bisa diangkakan, dibuat angka nggak bisa ya. Wawancara nggak bisa diangkakan ya. Dokumentasi, kalau dokumentasi tergantung dokumennya, kalau berupa angka ya bisa jadi angka ya. Nah, banyak sumbernya nih kalau kualitatif. Nah, banyak metode yang dipakai juga, maka harus dianalisis ya. Karena kalau kita bisa menganalisis itu, sebetulnya kita bisa dapat banyak informasi. Bahkan sebetulnya kalau ngerti, kalau bisa sedikit mau berpikir sedikit ya, satu objek penelitian itu bisa dapat 2-3 judul. Data yang dikumpulin ini sama sebetulnya, tapi hasilnya nanti bisa berbeda. Judulnya beda, datanya sama, bisa. Ya. Jadi nggak perlu pusing, oh di sana sudah ada gitu. Lain, ada bagian tertentu yang dinilai. Ya. Nah, seperti itu. Saya lanjutkan aja ya. Walaupun di sana terdengar sudah gitu. Nah, macam-macam analisis data kualitatif. Ada tipologi, taksonomi, grounded theory ya, atau komparatif konstan, induksi analitik dan seterusnya. Analisis logika, kuasi statistik, kemudian analisis peristiwa dan seterusnya. Ini banyak sekali ya. Masih ada sambungannya kalau kualitatif ya. Ada analisis metaforis, dominan, hermeneutik, wacana, semiotik. Ini kalau berkaitan dengan bahasa dan sebagainya ya, bidang sastra. Analisis konten atau isi, nah ini berkaitan dengan teks ya. Kemudian fenomenologi, heuristik ya. Lalu ada lagi analisis narasi, ini berkaitan dengan bahasa verbal. Jadi ketika misalnya menganalisis ketika orang sedang berpidato, dia ini banyak menggunakan apa kata-katanya. Kalian ini pasti tahu, saya nih banyak menggunakan kata apa? Ada nggak? Nggak perhatikan. Yang selalu muncul kata-kata saya itu apa? Apa? Bukan itu. Kalau memperhatikan ya, nih ya, itu sering keluar, ya. Perhatikan nggak? Nah, kamu perhatikan. Ya, padahal ya itu banyak keluar saya. Nah, salah satu lagi adalah analisis model Miles dan Habermas. Ini dianalisisnya untuk kualitatif ya. Jadi punya proses seperti itu, interaktif model ya. Jadi pada saat pengumpulan data, jadi sebetulnya kalau kualitatif itu ngumpulin data,
Kemudian data ini kalau yang sama-sama tuh direduksi, dikurangi, diambil satu aja. Ada 3 yang sama, ambil salah satu aja. Itu reduksi namanya. Kemudian ditampilkan datanya, ya. Kemudian ada collecting lagi masuk di tampilan. Ini saling ini arahnya ya, saling terkait semuanya. Sampai ke drawing sini atau verifying ya, atau kesimpulan. Kalau masih ada lagi data yang bisa ditemukan, dianalisis lagi, direduksi lagi, kemudian ditampilkan lagi sampai dengan datanya jenuh. Data jenuh itu habis maksudnya. Ya. Kalau sudah habis, dapat kesimpulan sudah. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh dan ini yang saya pakai waktu tesis kemarin. Ada pertanyaan? Yang mana? Yang mana nih? Sambil diisi dulu. Metaporis itu ada metamorfosa, ngerti? Ada perubahan bentuk. Bukan evolusi. Kalau evolusi nanti kita asalnya dari monyet. Ya. Ya, metaporis itu bentuk lain. Jadi kita harus ngerti bentuk sebenarnya aslinya apa sih gitu. Itu maksudnya, nyari itu. Ya. Jadi memperoleh pemahaman tentang sebuah teks, kalimatnya itu begini, makna sebenarnya itu apa sih? Karena metaforis itu biasanya ini di bidang bahasa terutama, ya, bidang bahasa. Metaforis itu orang kadang-kadang ngomongnya itu nggak langsung, tapi dengan peribahasa tertentu, kata-kata tertentu yang itu perlu diterjemahkan. Apa maksudnya? Itu maksudnya metaforis. Karena apa? Karena dia tidak langsung tadi. Perlu dipahami lagi apa? Kayak gitu. Seperti itu. Ada lagi? Nah, analisis tuh yang tadi tuh, yang saya bilang tadi. Bukan cuma di situ lagi diterapkannya, di mata kuliah yang satunya juga sama gitu. Orangnya nggak ada, datang cuma sekali. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang berhubungan dengan kita. Jadi analisis itu macam-macam ya. Ada yang khususnya yang kualitatif nih. Ada SWOT, pernah dengar? SWOT ya. SWOT, lain sewot. SWOT, apa S-nya? Strength, kekuatan. W-nya, weakness, kelemahan. Kemudian O-nya, opportunity, kesempatan atau peluang. Yang terakhir T apa? Threat, ancaman. Threat, ancaman. Itu gabungan lagi nanti tuh ya, karena dia kuadrannya 4 kuadran, ada S, W, O, T, nanti ada S sama W, ada S sama O gitu ya. Ada W sama T dan seterusnya, itu ada. Saya nggak bahas yang itu karena umumnya itu ngarahnya ke manajemen. Yang dianalisis manajemen. Nah, di kita itu menggunakan salah satunya, saya sampaikan juga salah satu aja, yaitu PISES. Ada performance, information, economic, control, efisiensi, dan services. Apa itu? Jeng. Jadi PISES ini digunakan untuk mengoreksi atau memperbaiki sistem informasi bagi pengambil keputusan dalam suatu organisasi, ya. Ini metode analisis sebagai dasar memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik berkaitan dengan kinerja dan seterusnya. Jadi yang dibahas tuh pokok-pokok permasalahan. Nanti setiap poin itu tadi dari 6 itu ada masing-masing isinya. Ya. Ini ya, yang pertama performance, kinerja. Nah, yang diukur apa? Keoptimalan hasilnya, pemahaman terkait proses kerjanya kurang misalnya ya,
itu masuk ke bagian performance. Kemudian kurang komunikasi itu berpengaruh kepada hasil kinerja nanti. Kesalahan individu atau faktor lain, kemudian kurang efektif dan efisien dalam proses. Ya. Nah, yang dilihat apa? Jumlah output dari hasil kerja. Respon time-nya. Waktunya ya. Kemudian kecocokan hasil dengan standar yang ditetapkan. Ini masuk ke dalam nanti yang diukur dalam kinerja. Kelaziman atau kemudahan dalam komunikasi, kelengkapan dan toleransi kesalahan. Ini masuk dalam performance. P ya. Kemudian information. Yang bagian I-nya. Ini kita sambil memperhatikan dokumen yang selama ini digunakan seperti apa, proses pengendalian kerjanya gimana, dalam proses pengendalian kerja dalam mengolah informasi ya atau data. Nah, ada kemungkinan misalnya hasil data yang kurang relevan, ini jadi masalah di dalam bagian information ini ya. Datanya tidak akurat, data tidak hadir tepat waktu, ya laporannya datang lambat, gitu ya. Kemudian sulit diketahui, data masih acak-acakan dan sebagainya. Datanya berlebihan, terlalu banyak, bisa jadi masalah. Kekakuan data bisa juga. Maksudnya kaku gimana? Maksudnya kaku nih, nggak bisa diolah lagi. Ya. Komponen yang diukur adalah akurasi, keakuratan, kemudian relevansi, keterkaitannya, kemudian cara penyajiannya, dan fleksibilitasnya. Ini supaya nggak kaku ya. Relevansi itu berkaitan juga dengan data berlebihan. Kalau tidak ada hubungannya jangan ditampilin, maksudnya gitu. Ya. Ekonomi. Nah, ini berkaitan dengan biaya lah. Ya, secara ekonomis. Ujung-ujungnya nanti ke biaya gitu loh. Nah, ini masuk di sini. Ya. Biaya operasionalnya udah pasti. Kemudian pemborosan dalam waktu pengerjaan sama nih, masuk juga ke dalam ekonomi. Kenapa? Karena kalau prosesnya lama, hasilnya juga lama dapatnya. Dan biayanya lebih besar jadinya. Gitu ya. Pemborosan dalam penggunaan alat bantu kerja sama. Misalnya nih, lampunya di sini, saya di sini. Ya, ini pas posisinya kan, terang. Tapi ketika di sana tidak ada lampu atau di sini tidak ada lampu, lampunya ada di sana. Yang baiknya gimana? Lampu di sana hidup, sini enggak hidup. Saya di sini nih. Posisinya seperti ini, ruangannya juga sama, kursi-kursi gini. Langkah terbaik saya gimana? Saya ganti lampu atau saya pindah ke situ? Pindah. Artinya apa? Artinya kalau bisa seminimal mungkin manfaatkanlah yang ada. Gitu. Paham ya? Jadi alat yang ada itu diusahakan maksimal berfungsinya. Jangan setengah-setengah. Sama kayak kalian juga lah. Beli HP mahal-mahal cuman buat WA aja. Mending kasihkan saya. Mending dijual aja, beli yang lebih murah, dapat berapa gitu. Simpan buat nanti bayar wisuda. Sisanya. Ya. Ada tuh saya baca lihat ini di Instagram orang ngomong. Kesalahan kita itu adalah katanya kita itu membeli barang yang kita tidak gunakan. Termasuk kita membeli barang yang kita gunakan tapi nggak berfungsi maksimal. Ya, kalau barang itu tidak kita pakai, justru kita beli tapi nggak dipakai, namanya orang sombong. Ya, buat apa? Kan gitu. Pernah dengar kalimat itu? Ada ya. Jadi gunakan semaksimal mungkin. Kalau saya maksimal tuh HP. Ya, buat belajar di situ, buat ngajar di situ juga, buat komunikasi di situ juga, buat bisnis dipakai juga. Kalau hanya buat WA, buat Instagraman doang, aduh sayang. Ada yang beli perangkat karena sebab spesifikasi, ada saya tahu. Misalnya kameranya sekian
megapiksel, ya kan? Pertanyaannya, kalau hanya sebatas itu saja beli, terus foto bagus, nggak jadi duit, nggak usah kalau menurut saya. Nah gitu, sama aja kayak kalian ini juga, ya peringatan nih. Main Instagram, main apa lagi? TikTok, apa lagi? Macam-macam ya, Facebook dan sebagainya. Seharian itu 2-3 jam bacain punya orang aja. Gimana caranya 2-3 jam itu jadi duit? Oh, bacain status orang, terus manfaatnya apa? Tambah pintar? Enggak. Baper mungkin ya. Ih, orang nih mesra-mesra terus ini nih, saya kapan? Misalnya gitu ya. Nanti baca lagi status artis, ini beli itu, ada yang operasi ini, operasi itulah. Terus manfaatnya buat kita apa? Nggak ada sebetulnya. Terhibur nggak? Nggak juga sebetulnya. Oh, udah gitu aja. Bahkan ada sesuatu yang tidak disenangi, kayak gitu. Ada sesuatu yang lucu, ketawa sebentar. Kalau yang lucu tuh masih ada manfaat, karena itu bisa ngilangin stres, ya. Tapi kalau bacain orang, status orang, akhirnya apa? Kita kepengen seperti itu, tapi duduk aja diam, scroll aja terus. Kapan datangnya itu? Jadi kalau HP-nya canggih-canggih, usahakan gimana caranya itu menghasilkan sesuatu. Karena selama penghasilan satu sumber, kayak saya nih, baru satu sumber. Ada saya ketemu itu, nggak bisa kaya katanya gitu. Memang betul, karena orang-orang yang kaya itu, dia punya usaha macam-macam. Kalau satu aja sumbernya nggak bisa, walaupun sebetulnya bisa aja. Ya, tapi maksud saya, ini berkaitan ini nih, ekonomi. Ekonomi itu kan prinsipnya apa? Mendapatkan sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya, ibaratnya gitu. Yang dikeluarin itu kecil tapi dapatnya maksimal. HP yang sederhana itu gimana caranya bisa menghasilkan? Salah satunya apa yang paling mudah? Jadi YouTuber. HP itu digunakan banyak sekarang. Foto ya, upload di Shutterstock. Kalau dibeli orang lumayan $3-4. Dan itu bukan dibeli terus kita moto lagi, enggak. Itu tetap dijual ke orang lain. Jadi satu foto itu dibeli oleh 2 orang bisa. Ya, makanya hati-hati kalau pakai foto ya. Foto orang, hati-hati kalau ada lisensi. Nah, kalau yang nggak ada lisensinya, yang free boleh dipakai itu foto-fotonya ada di unsplash.com. Boleh pakai di situ. Tapi tetap kalau saya nyarankan kalau dapat gambar itu, walaupun dia katanya boleh itu tanpa disebut ya, tetap sebagai adab kita itu, tetap tuliskan sumbernya unsplash.com. Kayak gitu. Icon paling sering, padahal icon tuh ada tulisannya attribution, perlu. Attribution itu artinya harus disebutkan dari mana kita dapat. Kalau enggak kita melanggar. Pernah kejadian itu yang bikin desain itu kena denda 26 juta. Gara-gara apa? Gara-gara menggunakan font ilegal. Yang punya kebetulan tahu. Yang punya font itu dia jual. Nah, ketemu ternyata yang bikin desain grafis. Bikin poster segala macam itu. Fontnya ternyata bajakan. Karena tuh didenda 26 juta. Lumayan kan? Padahal hasil desain belum tentu segitu hasilnya. Suruh bayar 26 juta. Lebih baik pakai Canva. Sudah di situ kan free kan? Boleh kan? Atau pakai fontnya punya Google, kan banyak tuh disediain. Google Font itu gratis makainya. Hati-hati ya, pakai logo, icon itu ada lagi persyaratan dia boleh di website, tidak boleh dicetakkan. Ada itu yang tidak boleh dicetak. Lanjut, ada biaya-biaya yang tidak diketahui, sumber biaya tidak bisa dilacak dan seterusnya. Kesalahan anggaran bisa juga. Anggarannya nih apa terlalu besar padahal nggak perlu segitu. Ya. Nah, ini komponen yang diukur adalah reusabilitas, artinya penggunaan kembali. Nah, itu tadi yang saya bilang, gunakan secara maksimal. Kalau di pemrograman gimana? Pemrograman menggunakan bisa pakai OOP,
atau bisa menggunakan setidaknya function atau pakai framework ya, yang itu sudah ada tinggal kita pakai, nggak usah kita bikin sendiri. Itu sama tuh dari sisi ekonomi ya. Kemudian penggunaan sumber daya sama ya, masih panjang nih ya. Jam 1 saya ada kegiatan lagi. Nah, kemudian kontrol. Ini memonitoring dan mengoreksi kinerja yang ditemukan di bawah standar. Jadi kalau tidak sesuai standarnya, nah ini masuk ke dalam kontrol. Nanti kita lihat contohnya dari artikel orang ya yang sudah diterbitkan yang menggunakan Pisces gimana. Nah, pengendalian lemah. Contohnya seperti apa? Input data salah dan sebagainya. Ini karena kita hubungannya dengan sistem informasi ya. Data tidak valid yang dimasukkan. Kemudian ada ancaman keamanan data, bisa dihack orang datanya atau dilihat orang tanpa otoritas, tidak punya hak tapi orang bisa lihat, ya, dan seterusnya. Privasi, error saat proses dan sebagainya. Ya itu kelemahan pengendaliannya, kontrolnya ya. Terus pengendalian berlebihan juga sama, bikin masalah. Kenapa? Misalnya ribet banget harus ke sana kemari dulu, padahal bisa aja langsung ke sana. Nah itu bisa dipangkas. Sama itu ya. Nah, itu kaitannya dengan apa yang diukur? Integritas dan keamanan. Gimana data ini bisa aman. Efisiensi. Sama. Nih, rumus ekonomi ya. Menghasilkan output sebanyak-banyaknya dengan input sekecil mungkin. Nah, saya pernah juga, kalau nggak salah pernah saya sampaikan ya. Ketika bikin TA, itu jangan yang terlalu banyak fiturnya. Bisa ini, nggak usah. 1-2 aja cukup, tapi detail. Nah, detail itu bagian dari sini. Datanya 1, data mahasiswa itu 1. Ya, saya bisa menampilkan data itu dengan beragam. Misal, data mahasiswa STIMIK. Saya bisa menampilkan data, bisa difilter berdasarkan apa? Berdasarkan prodinya. 1 ya. Berdasarkan tahun angkatannya, bisa berdasarkan jenis kelaminnya, bisa berdasarkan kelasnya, bisa berdasarkan gabungan dari beberapa yang saya sebutkan tadi. Ada prodinya di set, kemudian angkatannya dan kelasnya, langsung ketemu data spesifik tuh. Nah itu yang dimaksud dengan outputnya sebanyak-banyaknya. Padahal tabelnya cuma 1, data mahasiswa aja, tapi hasilnya bisa banyak. Itu ketika bikin TA tuh didetailkan seperti itu. Pencarian ada supaya mudah nyari. Jangan datanya isinya 10 aja datanya. Di scroll aja 10 bisa, 20 bisa di scroll. Tapi kalau sudah lebih dari 30 itu bisa kelewat nanti. Harus ada pencariannya, masukin pencarian. Gitu. Sekarang lebih mudah lagi. Tabel itu bisa menggunakan yang namanya data table. Data table itu sudah ada pencarian di atas. Ya, bahkan datanya per halaman bisa di-set tuh, mau 20, 40, sampai 100, sampai 500. 500 data per halaman bisa, pagingnya sudah ada dibuatkan oleh apa? Data table. Bisa dimanfaatkan itu. Seperti itu ya. Nah, perhitungan waktu yang digunakan oleh manusia, mesin atau komputer, ini masuk ke dalam kategori efisiensi. Jadi menghitung waktu yang digunakan. Nih sama nih yang jadi masalah ya, proses data berlebihan, kemudian menghasilkan informasi berlebihan. Ini usaha dan material yang dibutuhkan berlebihan, sama. Untuk menghasilkan data ini ngapain harus bikin halaman PHP baru? Gitu, nggak usah. Bisa pakai filter tadi aja, 1. Kita bisa dapat data macam-macam ya. Nah, ini berkaitan dengan apa yang diukur? Usabilitas, sulit atau mudahnya ya, mudahnya operasional. Kemudian maintainabilitas, ini saya ngikut aja dari sumber ya. Karena kalau dicari di bahasa Indonesia nggak ada nih. Ya. Kemudahan pada saat memperbaiki sistem yang dinilai itu ya. Efisiensi.
Kemudian yang terakhir, services atau layanan. Nah, ini berkaitan dengan apa? Hasil kinerjanya tidak akurat, tidak konsisten. Kenapa? Karena berkaitan dengan layanan tuh. Tidak dapat dipercaya datanya, misalnya ya. Tidak mudah dipelajari, bikin tabelnya membingungkan. Ya. Kemudian kecepatan menyajikan data itu sama. Yang diukur apa? Akurasi, reliabilitas, keandalan ya, atau dan kesederhanaan. Jadi menampilkan datanya itu yang orang mudah paham ketika melihat. Jadi fungsi analisis business itu adalah ini ya, sebagai alat ukur dalam menentukan sistem baru nanti layak atau tidak. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena nanti harus ada peningkatan yang lebih baik dari sistem lama. Kalau kita pakai Vises, itu kita harus mengusulkan yang jadi kelemahannya dia di sistem yang sedang berjalan, itu harus kita jawab di sistemnya kita atau di analisisnya kita, di rancangannya kita. Harus bisa dijawab. Kenapa? Karena kalau sama saja berarti tidak mengikuti kaidah dari yang diharuskan oleh analisis Vises. Ya, saya nggak bahas tentang sejarahnya ya. Vises ini siapa dulu yang ini kan, menurut saya itu penting tapi nggak penting juga sih. Gitu. Yang penting itu benar dalam prosesnya. Ya, Vises tuh dijalankan semuanya. Ya, dan nanti harus ada peningkatan dari yang sudah ada itu. Jadi biasanya dibikinkan kolomnya ada 3. Ada kolom analisisnya, P-nya, maksudnya performance, kemudian sebelahnya, tengahnya itu sistem lama yang berjalan seperti apa. Sebelahnya sistem baru yang mau diusulkan bagaimana. Nah, yang usulannya ini harus meningkat daripada yang lama. Atau menjawab masalah yang ada itu. Ada pertanyaan? Contoh ya. Ini judulnya seperti ini. Nih, metode FAST dan framework Vises. Dia sebutnya framework ya. Analisis dan desain sistem informasi penjualan berbasis website. Kita lihat contohnya. Ini judulnya ya. Nah, ini hasil dan pembahasannya dia. Ya, dari sisi kinerja katanya kecepatan mendapatkan informasi lambat. Ini masalah berarti ya. Nah, kemudian pencarian data membutuhkan waktu lama, tenaga kerja terbatas. Itu dari sisi kinerja. Terus dari sisi informasi barang, harga, dan stok sering tidak update. Masalah kan? Nah, itu harus diperbaiki oleh kita kalau kita pakai ini. Jadi intinya apa? Sebetulnya Vises itu mencari kesalahan orang. Nah, dan kita itu kan hobinya kan? Dan nyari kesalahan orang itu kan hobinya kan? Nah, sekarang dipindah nih dari nyari kesalahan orang, nyari kesalahan sistem. Secara ekonomi, biaya promosi dan komunikasi tinggi, operasional tinggi, sewa toko dan sebagainya. Biaya pembelian kertas dan tinta tinggi. Kenapa? Karena pasti pakai manual. Maka saya pernah dulu sampaikan, lupa saya di kelas ini atau di kelas semester sebelumnya, yang saya usulkan di dalam smart blueprint yang saya susun itu, mahasiswa itu minta surat itu tanpa mengisi kertas. Sekarang kan sudah enggak ya, tapi tetap mahasiswa yang ngeprint, bawa ke sana, salah kertasnya, balik lagi. Konsep saya itu mahasiswa hanya mengisi, nanti di petugas sana ada notifikasi, mahasiswa A ini minta surat kelakuan baik.
dicek datanya benar, langsung klik print. Ya, setelah di print itu berubah statusnya dari mahasiswa ini prosesnya menunggu tadi. Ketika sudah di print itu berubah, diproses. Kan kita tinggal pantau aja, oh surat saya sudah diproses. Dari pihak sana itu menyerahkan kepada yang berhak menandatangani siapa. Setelah ditandatangani, dikasih nomor, dicap, nomornya diinput ke dalam sistem. Ketika disimpan, statusnya berubah, surat selesai, silakan diambil. Itu konsep saya dulu, mudah-mudahan ada yang mau bikinin. Jadi surat itu cuma diisi oleh mahasiswa, nggak ada ngeprint, yang ngeprint sana. Ini contoh satu. Banyak lagi ya ini ya. Terus yang kedua nih, analisis metode Pisces untuk penjualan alat proteksi radiasi. Mana hasilnya? Ini mereka misah-misah malahan kalau yang ini ya. Jadi hasil analisisnya untuk performance, satu ada throughput-nya tadi, jumlah output yang dihasilkan, kemudian respon time. Dua ini yang dia ukur ya, yang dia ukur untuk performance. Kemudian information yang dia ukur keakuratan data, bahwa di sini tingkat kesalahan penyajian informasi sering terjadi katanya. Nah kita itu bisa aja ngelihat yang itu, yang kayak gitu-gitu ya. Nah relevannya, tingkat relevansinya kurang karena seharusnya sistem yang dibutuhkan dan dihasilkan memberikan informasi yang jelas, tepat waktu. Nah proses pencarian data membutuhkan waktu yang lama dan seterusnya. Nah ini contoh ya. Dari sisi ekonomi, nah pembelian alat tulis dan sebagainya kalau dia masih manual. Ini apa lagi nih? Analisis dan perancangan sistem informasi manajemen pemesanan barang. Judulnya tuh cuma pemesanan doang loh. Terbit ini di jurnal, artikel. Artinya apa? Artinya untuk skripsi segala macam lewat sudah ini. Jadi lebih tinggi posisinya tuh artikel tuh, dibanding skripsi segala itu. Ya, jadi kalau sudah masuk ke sini, coba judulnya cuma kayak gitu doang. Kalian mikirnya, aduh judulnya apa nanti ya? Nah, ini contohnya lagi, ini formatnya beda ya. Dari sisi performance, keterlambatan mengelola data dan stok barang yang masuk ke toko ini ya. Nah, usulan sistemnya gimana? Ini menjawab dan harus dilaksanakan, bener nggak? Saya cek, yang saya pernah uji itu sebagian besarnya tidak memenuhi. Jadi cuman omdo, hanya omong doang, di tulisannya doang begitu, kosong. Dia nulisnya begini, di kenyataan di rancangannya nggak ada, bahas tentang itu pun nggak ada. Padahal dia nuliskan di sini ada. Nah, yang gitu mau nggak dilulusin gimana? Dilulusin juga gimana gitu kan? Nah, dengan komputerisasi katanya aplikasi cepat mengelola barang dan sebagainya ya sampai ke bawah. Ini formatnya begini. Satu lagi. Ini e-commerce, penjualan produk komputer.
Nah, ini contohnya berupa narasi. Ini seperti ini. Analisis kinerja atau performance ya. Sistem saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Ini lebay banget kata-katanya ya. Pekerja toko harus melakukan pengecekan data secara berulang agar tidak terjadi kesalahan dalam pengolahan data. Nah, menunjukkan kinerja yang belum optimal, membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dan seterusnya. Itu kita bisa, ini sudah ada 4 model ya. Jadi yang pertama tadi berbentuk tabel, tapi yang dituliskan hanya keadaan dari sistem yang ada. Yang kedua, dia memisahkan ya berdasarkan item-item yang komponen-komponen yang yang diukur dipisahkan satu persatu ya. Kemudian yang ketiga itu digabungkan langsung antara sistem yang sedang berjalan seperti apa kelemahannya, lalu usulannya seperti apa. Nah, kalau yang seperti ini dia hanya membahas tentang kelemahannya saja, karena memang sebetulnya yang namanya Vises itu ngelihat kelemahannya aja apa ya. Tapi kelemahan itu harus diatasi, harus bisa dijawab, maka muncullah ada kolom di sebelahnya usulan. Walaupun tidak mesti harus dituliskan di situ, ya. Oke, nggak kelihatan ini ya. Nah, coba lihat di sini. Di sini ada transaksi. Di sini ada master data, di sini ada laporan. Ya. Yang dia bahas di sini, customer melakukan transaksi pembelian. Ingat ya, ini spesifik judulnya nih. Nah, judulnya penerapan metode Vises dalam pengembangan sistem e-commerce penjualan produk komputer. Dia hanya membahas penjualannya saja, ditambah laporan. Gak ada pembeliannya. Pembelian itu yang dari supplier. Gak ada. Gimana caranya nyetok barangnya itu gak ada dibahas. Boleh, bisa jadi artikel. Artinya apa? Sangat mungkin jadi skripsi TA. Orang ini sudah terbit di artikel. Saya download dari jurnalnya langsung. Itu yang dibilang oleh Prof. Romi itu, topiknya kecil, ya skalanya juga kecil, tapi punya nilai kebaruan. Yang lingkaran ada tonjolan kecil sedikit, ini kan sedikit. Nanti ketemu, nanti kalian tuh ngajukan judul seperti ini, penjualan, sama dosen pembimbingnya disuruh dapat barangnya gimana nanti? Harus ada nih suppliernya lagi, ada tambah tabel supplier. Nambah tabel supplier berarti ada CRUD-nya juga. Ada supplier berarti ada transaksi pembelian. Kembang lagi tuh. Iya kan? Jadi fokus aja di penjualannya aja, tapi lengkap. Penjualan tentu dengan laporan, itu pasti laporan penjualannya, ya kan? Barangnya gimana untuk stoknya? Kita abaikan itu pakai cara kita nambah manual aja. Ketika dibeli oke. Ketika ada orang beli, stoknya berkurang di sistem, oke. Tapi buat nambahinnya, nggak usah nambah produk baru. Kita tambahin angkanya aja di stok kan bisa. Jadi nggak usah terlalu pusing mikirnya. Lihat ini. Ya. Kalau dilihat di sini, penjualannya saja dan laporan selesai. Terlalu sempit katanya. Lah, ini sempit banget. Memang harus sempit. Sempit tapi detail lengkap gitu. Ada pertanyaan? Masih bingung kami, Pak. Kami ini masih ragu-ragu, Pak, diterima apa enggak judul kami. Biasanya diterima. Karena sekarang disuruh bahas, silakan bahas dengan dosen pembimbing. Jadi dikasih dosen pembimbing, bahas dengan dosen pembimbing, misalnya gitu. Ada pertanyaan? Jam berapa sudah? 12. Alat bantu analisis data. Nah, banyak.
Ada spreadsheet, ada SPSS tadi saya bilang, ada PLS namanya. Ada satu lagi yang PLS ini lupa saya, ada yang gratis, open source. Saya lupa namanya. Orang Indonesia yang bikin, pakai bahasa R. Dari bahasa R dia rubah, akhirnya menjadi visual. PLS. Sekarang yang lebih banyak dipakai itu yang ada PLS-nya. Ya. Ada Amos, ada R, ya. Ada PSPP, double saya ngetiknya. Ya, ada Python digabung sama R. Gitu ya. Ada NVivo ini untuk data kualitatif. Ada Maxda kualitatif juga, Transana nih kualitatif. Yang lainnya nih ada EView, ada EViews bukunya ada di Perpus. SPSS bukunya banyak di Perpus. Tapi softwarenya bayar. Kalau kalian dapat harganya bahkan nggak ada harganya, itu berarti jelas bajakan. Saya nyarankan ini PSPP. Kebalikan dari SPSS. Tampilannya mirip SPSS. Jadi belajar bukunya buku SPSS, nanti masukin datanya di PSPP. Menu-menunya mirip juga. Ada statistik, deskriptif, ada UJT, ada ANOPA, Mankopa, Anaconda tadi tuh. Ada itu ya. Nah, PSPP saya nggak bisa karena waktunya ya jam 12 nih ya. Ini baru 3 dan ini 2 tahun yang lalu saya nulis. Saya bikin videonya. Nggak sempat saya sambungin lagi. Tapi ini instalasinya, kemudian ini cara pengaturan variabel dan view, ini langsung menghitung mengolah data. Jadi menampilkan data deskriptifnya bisa di sini. Sampai di sini ya. Habis itu saya nggak bisa lanjutkan lagi. Nantilah, mudah-mudahan ada waktu lagi ya. Itu saya taruh di di channel saya. Nanti kalian kalau bisa data hasil kuesioner itu divalidasi pakai PSPP. Nanti tampilannya berupa tabel. Tabelnya itu di capture, taruh di naskah TA. Saya belum pernah ketemu lagi. Mudah-mudahan kalian ini yang memulainya. Saya belum pernah ketemu lagi ada ujian yang menampilkan uji validitas. Mungkin yang lain sudah pernah ada bikin, tapi saya nggak pernah ketemu ujinya, nggak pernah. Tapi selama ini saya belum pernah ketemu memang. Ya. Nah, data hasil kuesioner itu silakan diuji validitasnya. Sampai situ aja cukup. Hitungannya pakai Likert tadi itu udah. Yang penting diuji dengan PSPP, diuji hasilnya valid gitu aja. Sudah. Wih, kan keren tuh. Perangkat lunak yang digunakan apa? Selain ini ada satu lagi, PSPP digunakan untuk memvalidasi hasil pengumpulan data. Nah, kayak gitu. Saya nggak contohkan ya. Mepet waktunya ini. Ini udah pedas banget di sini. Ada pertanyaan? Enggak. Sudah dapat bisa dianalisis itu tadi? Sudah dapat nggak? Siapa pelakunya? Hah? Yang kayak gini ya? Nih. Jadi punya saya dilapisin, terus tahu sih orang. Ada pertanyaan? Tentang skala tadi ya. Jadi skala secara umum yang digunakan skalanya ada 4 atau datanya ada 4, yaitu apa tadi? Nominal, ordinal, interval, rasio. Tahu bedanya? Ya. Nominal tadi tidak menunjukkan, hanya pengelompokan aja, tidak menunjukkan level. Terus interval, jarak. Dan ada nilainya, levelnya ada. Kalau rasio, yang ada nilai mutlaknya. Dan itu dapatnya dari pengukuran atau menghitung. Terus yang satunya, ordinal.
Ordinal pengelompokan sekaligus rankingan. Yang ada bintang-bintang tadi. Ya. Terus skala-skala yang digunakan banyak. Ada skala Likert, Guttman tadi yang ditunjukkan. Satu lagi sebetulnya yang bisa digunakan yang mudah ya, yang mudah. Yaitu rating scale. Skala penilaian ya. Kemudian analisis itu sama dengan jenis penelitian, ada dua sesuai dengan datanya, yaitu kuantitatif dan kualitatif ya. Kuantitatif tadi banyak banget tuh pakai proses perhitungan, statistik deskriptif sama inferensial dan seterusnya, banyak dalamnya. Yang kualitatif banyak juga. Nah, sedangkan untuk kita yang berkaitan dengan sistem informasi atau sistem yang berjalan itu menggunakan analisis pieces. Ini untuk menganalisis sistemnya, tapi kalau menganalisis data lain ya. Menganalisis sistem tadi dari semua itu apa tadi? Pieces, P, performance, E, performance, terus information, terus ekonomi, C, kontrol, E, lagi efisiensi, S, service. Cara pembuatannya tadi bisa dengan narasi, bisa dengan tabel ya. Yang dilihat apa? Kelemahan yang ada pada sistem yang berjalan, dan itu harus kita selesaikan dalam rancangan atau dalam aplikasi yang kita buat. Dan sekali lagi saya ingatkan, judul tidak mesti harus analisis perancangan atau membangun sistem informasi, enggak. Bisa saja sampai ke bagian analisis piecesnya saja. Kayak tadi judul tadi. Dan penjualannya saja, misalnya bisa kayak gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau sudah nggak ada, saya kira cukup aja ya. Minggu depan kita terakhir ketemunya, tapi setelah itu masih ada video. Ya. Saya cukupkan ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.